Wargas mana? Perkenalkan, saya sebagai admin cowok. Dan saya sebagai admin cewek. Di sini, kami akan memandu kalian untuk menyaksikan presentasi dari kelompok 3. Nah, siapa aja sih Kak anggota dari kelompok 3? Nah, anggota kelompok 3 ada Kak Faris Abiansyah Pasha, Kak Jenny Ongki Anjani, Kak Faiza Ayu Fikri, dan Kak Naila Putri Kardiani. Wah, udah gak sabar banget nih Kak. Yuk kita nonton yuk Kak. Yuk, tes. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesadaran akan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Keduanya saling mengandalkan, bagaikan dua sisi dari mata uang yang sama. Keduanya berperan penting untuk mengatur nilai dan pola perilaku seseorang individu. Kewajiban adalah instrumen untuk mewujudkan hak-hak yang dijamin oleh berbagai norma, seperti norma sosial dan norma hukum. Hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai pelajar, kita punya hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang berhak kita dapatkan, seperti belajar dan mendapatkan perlakuan adil. Kewajiban adalah hal yang harus kita lakukan, seperti mematuhi peraturan sekolah dan hormati guru. Hak dan kewajiban harus seimbang supaya kehidupan di sekolah belajar tertib dan nyaman. Contoh hak pelajar di sekolah: 1. Mendapat perlakuan adil tanpa diskriminasi. 2. Merasa nyaman dan nyaman di lingkungan sekolah. 3. Mendapat ilmu dan bebas gunakan fasilitas belajar. 4. Mengembangkan bakat dan potensi diri. 5. Berteman tanpa membeda-bedakan suku, agama, atau golongan. Contoh kewajiban pelajar di sekolah: 1. Menghormati guru, staf, dan sesama murid. 2. Menjaga kebersihan dan buang sampah di tempatnya. 3. Memakai seragam sesuai aturan. 4. Merawat fasilitas sekolah. 5. Mengerjakan tugas tepat waktu. B. Hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Hak sebagai warga masyarakat: 1. Mendapat tempat tinggal yang layak. 2. Mendapat layanan masyarakat. 3. Bebas menggunakan fasilitas umum. 4. Bisa menyampaikan pendapat. 5. Mendapat perlindungan dan rasa aman. Kewajiban sebagai warga masyarakat: 1. Menghormati sesama tanpa membeda-bedakan. 2. Menjaga kebersihan lingkungan. 3. Ikut kegiatan keamanan lingkungan seperti Siskamling. 4. Menghargai pendapat orang lain. 5. Mendukung suasana masyarakat yang rukun dan damai. C. Hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hak sebagai warga negara: 1. Mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. 2. Perlakuan sama di mata hukum. 3. Bebas dari diskriminasi. 4. Mendapat perlindungan dan kepastian hukum. 5. Bebas memeluk agama dan keyakinan. Kewajiban sebagai warga negara: 1. Menaati hukum dan pemerintah. 2. Ikut membela negara. 3. Menghormati hak asasi orang lain. 4. Terlibat dalam pertahanan dan keamanan. 5. Mengikuti pendidikan dasar. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu bela negara sebagai hak dan kewajiban. Selain sebagai seorang pelajar atau warga sekolah, ada satu lain yang melekat pada diri kita, yaitu sebagai warga sekolah, masyarakat, dan warga negara. Salah satu contoh hak dan kewajiban yang perlu kita sadari adalah bela negara. Bela negara adalah hak dan kewajiban yang ditentukan pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa bela negara adalah hak dan kewajiban warga negara. Oleh karena status kita sebagai warga sekolah yang adalah bagian dari masyarakat di lingkungan negara Indonesia, kita perlu mengenal bela negara secara lebih mendalam. Saya akan menjelaskan penjabaran yang pertama terlebih dahulu, yaitu hakikat bela negara. Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta keyakinan terhadap Pancasila. Diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 3, Pasal 30 ayat 1, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Bela negara merupakan hak dan kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Bela negara adalah kewajiban dasar sekaligus kehormatan bagi setiap warga negara Indonesia. Oke, selanjutnya pada penjabaran yang kedua terdapat landasan bela negara. Landasan bela negara terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama, ada landasan ideal, yaitu Pancasila sebagai dasar nilai luhur dan cita-cita bangsa. Yang kedua, ada landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 30 ayat 1 dan 2. Selanjutnya yang ketiga, ada landasan operasional, yaitu peraturan perundang-undangan seperti TAP MPR nomor 6 dan 7 tahun 2000, serta berbagai undang-undang. Semua landasan tersebut memperkuat keterlibatan rakyat dalam sistem pertahanan negara Republik Indonesia. Selanjutnya, penjabaran yang ketiga adalah bentuk-bentuk bela negara. Menurut Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, bentuk-bentuk bela negara meliputi 1. Pendidikan kewarganegaraan. 2. Pelatihan dasar kemiliteran. 3. Pengabdian sebagai prajurit TNI. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat, pengabdian sesuai profesi. Nah, selanjutnya penjabaran yang terakhir, yang keempat, yaitu nilai-nilai bela negara. Keikutsertaan warga negara dalam bela negara adalah wujud cinta tanah air dan diwujudkan melalui nilai-nilai berikut. Yang pertama, nilai cinta tanah air, yaitu tercermin dari sikap menghargai sejarah. Yang kedua, ada nilai kesadaran berbangsa dan bernegara.
Sikap ini menunjukkan sikap yang sesuai kepribadian dan tujuan bangsa. Selanjutnya yang ketiga ada nilai Pancasila, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara dan pemersatu keberagaman budaya, agama, dan etnis. Yang keempat, nilai rela berkorban untuk bangsa dan negara, yaitu ditunjukkan oleh mereka yang mengorbankan waktu, tenaga, bahkan jiwa demi bangsa. Terakhir, yaitu nilai memiliki kemampuan bela negara, yaitu diwujudkan dengan kedisiplinan, kerja keras, dan partisipasi aktif menjaga lingkungan. B. Peran dan kedudukan sebagai warga negara Indonesia. Yang pertama ada hakikat penduduk dan warga negara. A. Pengertian penduduk. Penduduk adalah semua orang yang secara sah bertempat tinggal atau mendiami wilayah suatu negara dan tunduk pada peraturan negara tersebut. B. Pengertian warga negara. Warga negara adalah individu yang secara hukum menjadi anggota suatu negara dan memiliki hak serta kewajiban penuh terhadap negara tersebut. 2. Peran warga dan kedudukan sebagai warga negara. A. Peran warga negara Indonesia. Peran warga negara merupakan apa yang boleh dan harus dilaksanakan oleh seseorang karena statusnya sebagai warga negara. Menurut College Science, dalam kehidupan bernegara, warga negara hakikatnya memiliki 4 peran yang meliputi peran pasif, merupakan kepatuhan warga negara terhadap peraturan yang berlaku di negara tempat mereka tinggal. Peran aktif merupakan keikutsertaan atau partisipasi warga negara. Peran positif merupakan permintaan dari warga negara atas pelayanan dari negara. Peran negatif merupakan permintaan warga negara agar negara tidak turut campur dalam kehidupan pribadinya. Peran warga negara dalam berbagai bidang. Yang pertama, bidang hukum, tertera pada Undang-Undang Nomor 27 Ayat 1. Contohnya, taat hukum, bantu pembuatan hukum, dan dukung hukum yang adil dan jujur. 2. Bidang politik. Contohnya, ikut partai politik, awasi kebijakan pemerintah, dukung pemersatuan bangsa, ikut memilih atau jadi calon. Yang ketiga, bidang sosial budaya. Yang contohnya, aktif di kegiatan sosial dan budaya, bangun daerah, hormati keberagaman, dan jaga budaya dan warisan daerah. Yang keempat, bidang ekonomi, tertera pada Pasal 33 ayat 1-4. Contohnya, kembangkan ekonomi keluarga, dukung ekonomi ramah lingkungan, tolak korupsi, bantu kelompok miskin, dan awasi kebijakan ekonomi. Yang kelima, bidang pertahanan dan keamanan, tertera pada Pasal 30 ayat 1. Contohnya, jadi anggota TNI atau Polri. 2. Jaga keamanan lingkungan. 3. Hindari provokasi dan tindakan anarkis. Terakhir, waspada terhadap ancaman yang bisa memecah bangsa. B. Kedudukan warga negara Indonesia. Yang pertama ada penentuan warga negara. Penentuan kewarganegaraan suatu negara didasarkan pada asas yang diterapkan dalam hukum negara tersebut, yakni asas ius soli dan ius sanguinis. Yang kedua, warga negara Indonesia. Negara Indonesia mengatur kewarganegaraan melalui UU RI No. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, yang juga sejalan dengan ketentuan dalam pasal 26 UUD RI tahun 1945. Selanjutnya, kita akan membahas asas kewarganegaraan umum. Yang pertama ada asas ius sanguinis atau law of the. Yang kedua ada asas ius soli, law of the soil. Yang ketiga itu ada asas kewarganegaraan tunggal. Yang keempat asas kewarganegaraan ganda terbatas. Selanjutnya ada asas kewarganegaraan khusus. Yang pertama asas kepentingan nasional. Kedua asas perlindungan maksimum. Yang ketiga ada asas persamaan dalam hukum dan pemerintahan. Yang keempat ada asas kebenaran substantif, menekankan bahwa pewarganegaraan harus disertai substansi dan syarat yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Yang keenam ada asas non-diskriminatif. Yang ketujuh ada asas keterbukaan. Yang kedelapan asas publisitas. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UU RI No. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut pasal 4 dari UU ini, warga negara Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Orang yang sudah menjadi WNI berdasarkan peraturan atau perjanjian sebelum UU ini berlaku. 2. Anak dari ayah dan ibu WNI yang sah. 3. Anak dari ayah WNI dan ibu warga negara asing. 4. Anak dari ayah warga negara asing dan ibu WNI. 5. Anak dari ibu WNI dan ayah tanpa kewarganegaraan atau negara ayah tidak memberi kewarganegaraan. Dan lainnya yang tertera pada slide ini. Selain itu, berdasarkan pasal 5 UU RI No. 12 tahun 2006 diakui pula sebagai warga negara Indonesia bagi yang pertama, anak WNI di luar nikah yang diakui sah oleh ayah asing sebelum berusia 18 tahun atau belum menikah. Yang kedua, anak WNI di bawah 5 tahun yang diadopsi sah oleh warga negara asing melalui pengadilan. Yang ketiga ada pewarganegaraan. Syarat pewarganegaraan atau naturalisasi di Indonesia berdasarkan pasal 9 UU RI No. 12 tahun 2006, yaitu yang pertama berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah, telah tinggal di Indonesia minimal 5 tahun atau minimal 10 tahun tidak berturut-turut. 3. Sehat jasmani dan rohani. 4. Bisa berbahasa Indonesia serta mengakui Pancasila dan UUD NRI 1945. 5. Tidak pernah dipidana penjara 1 tahun atau lebih. 6. Tidak menjadi warga negara ganda setelah dinaturalisasi. 7. Memiliki pekerjaan. 8. Membayar biaya kewarganegaraan ke kas negara. Dan yang keempat adalah masalah kewarganegaraan.
Yang pertama ada apartheid. Seseorang tidak memiliki kewarganegaraan karena benturan asal. Yang kedua ada bipartheid. Seseorang memiliki dua kewarganegaraan karena kombinasi atas tempat lahir dan keturunan. Yang ketiga ada multipartheid. Seseorang memiliki lebih dari dua kewarganegaraan karena koalisi keluarga atau pernikahan lintas negara dengan asas yang berbeda-beda. Berkaitan dengan masalah status kewarganegaraan di atas, dalam suatu negara terdapat dua sistem dalam menangani hal tersebut, yaitu yang pertama ada stem cell pasif, yang kedua ada stem cell aktif. 5. Hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, seorang warga negara Indonesia dapat kehilangan status kewarganegaraannya jika melakukan tindakan-tindakan tertentu. Contoh tindakannya adalah yang pertama, memperoleh kewarganegaraan lain. Kedua, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. Ketiga, dinyatakan hilang oleh presiden. 4. Masuk dinas negara asing. 5. Bekerja dalam dinas negara asing. 6. Mengangkat sumpah dan menyatakan janji setia pada negara asing. 7. Ikut dalam pemilihan umum di negara asing. 8. Memiliki paspor asing atau surat kewarganegaraan asing yang masih berlaku. 9. Tinggal di luar negeri selama 5 tahun berturut-turut. 10. Perempuan WNI yang menikah dengan laki-laki WNA. 11. Laki-laki WNI yang menikah dengan perempuan WNA. 12. Mendapat warga negara Indonesia dengan cara yang tidak sah. C. Persamaan kedudukan warga negara. 1. Hakikat persamaan kedudukan warga negara. Persamaan kedudukan warga negara dalam demokrasi berarti setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk ikut serta menentukan jalannya kehidupan negara tanpa diskriminasi, yang biasanya disebut dengan political equality, yang memiliki arti kesempatan yang setara dalam partisipasi politik, bukan hasil partisipasi yang sama. Menurut Harold Laski, prinsip ini dibagi menjadi dua, yaitu tidak ada keistimewaan khusus bagi siapapun dan kesempatan yang sama bagi semua orang. Negara wajib memperlakukan semua warga secara adil tanpa membeda-bedakan ras, agama, suku, atau gender, serta memberikan akses setara dalam pengambilan keputusan politik. 2. Persamaan kedudukan warga negara dalam UUD NR 1945. A. Persamaan kedudukan dalam bidang hukum dan politik. Persamaan kedudukan berarti setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan tanpa diskriminasi. Dasar hukum 1. Pasal 27 ayat 1. Semua warga negara sama di hadapan hukum dan pemerintahan. 2. Pasal 28I ayat 2. Bebas dari perlakuan diskriminasi. Pasal-pasal pendukung 28D ayat 1. Perlakuan yang sama di depan hukum. 28D ayat 3. Perbuatan yang sama dalam pemerintahan. 28E ayat 3. Kebebasan berserikat dan berpendapat. 28G. Pelindungan dari penyiksaan dan hak suaka politik. B. Persamaan kedudukan dalam bidang ekonomi. UUD NR 1945 menjamin setiap warga negara punya hak yang sama dalam kegiatan ekonomi tanpa diskriminasi. Dasar hukum pasal 27 ayat 2. Hak atas pekerjaan dan penghidupan layak. Pasal 28C ayat 1. Hak mengembangkan diri dan memenuhi kebutuhan dasar. Pasal 28D ayat 2. Hak bekerja dan mendapat imbalan adil. Pasal 28H ayat 4. Hak milik pribadi dilindungi. Selanjutnya yang C. Persamaan kedudukan dalam bidang keagamaan dan sosial budaya. Semua warga negara bebas beragama dan ikut serta dalam kegiatan budaya tanpa diskriminasi. Dasar hukum pasal 29 ayat 2. Hak memeluk agama dan beribadah. Pasal 28E ayat 1-2. Hak memilih agama, pendidikan, dan menyatakan keyakinan. Pasal 28F. Hak mendapat menyampaikan informasi. Pasal 281 ayat 3. Penghormatan budaya dan hak tradisional. Pasal 31 ayat 1. Hak atas pendidikan. Contohnya semua orang bebas menjalankan ibadah sesuai keyakinan. Selanjutnya yang terakhir D. Persamaan kedudukan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan tanpa diskriminasi. Dan berikutnya pasal 30 ayat 1. Hak dan kewajiban warga dalam pertahanan dan keamanan negara. Contohnya kesempatan yang sama menjadi TNI atau Polri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.